Oke, halo selamat siang menjelang sore ya teman-teman semuanya yang ada di Tokopedia Lenovo Authorized Jakarta Selatan. Dan setelah sekian lama, nah baru hari ini nih kita balik lagi untuk nge-live. Dan kali ini kita balik lagi nge-live, kita nggak sendirian ya guys. Kita ditemenin sama Pak Heru ya dari Lenovo Komersial ya. Lenovo Komersial. Apa kabar Bro Heru? Ya beginilah ya. Beginilah ya. Untungnya hari ini cerah ya, jadi untungnya betul. Apa ya, jadi ya kayak enak aja sih buat pergi-pergi kalau cerah kayak gini. Kalau cerah. Dan by the way ini sebelum live baru makan nih guys, jadi memang sibuk banget kelihatannya ya, memang sibuk banget ya. Iya, jadi ya going there and here gitu, jadi kayak ya bener-bener ini ya, bener-bener hektik ya, bener-bener hektik. Oke. Saya panggil Pak Heru Bro aja, Heru aja. Heru ya. Heru, By the way hari ini tuh tema kita itu kan kita masih di bulan Desember, masih di bulan yang penuh cinta katanya. Februari. Kenapa jadi Desember ya? Ini Harus ini rasa-rasa close the door nih. Iya, jadi deg-degan gitu ya, kayak close the door. Rasa-rasa Tadi sempat close hari the ini door. settingannya udah kayak close the door, Close the door. mana dedinya gitu. Iya, ini di sini nggak ada yang botak, bro. Oke, jadi hari ini tema kita itu adalah Lenovo Your Faithful Companion. Jadi gimana kita mau ngomongin gimana caranya Lenovo ini jadi temen atau jadi partner yang bisa diandalkan dalam pekerjaan sehari-hari. Gitu Partner ya. hidup juga Partner ya, hidup partner juga. hidup. Karena memang Partner cari cuan. karena dari Tuhan. Percaya nggak teman-teman? Kita ngabisin waktu dengan laptop dibanding dengan istri, banyakan mana yo? Pasti dengan laptop kayaknya. Bener nggak sih? Belum relate nih, belum nikah. Belum relate. Oh iya. Oke. Cuma ya mostly ya sih. Karena kita bangun tidur pasti yang dibuka laptop. Laptop. Mau tidur cek laptop Cek dulu. laptop lagi. Bahkan di jalan juga harus buka laptop terkadang gitu kan. Iya makanya jadi memang laptop ini jadi salah satu yang jadi benar-benar teman hidup kita Yes, gitu ya. betul. Selain hidup handphone, kalau handphone ada laptop, nah itu udah device yang Yes, kayaknya susah buat dipisahkan ya. Apalagi kalau untuk pekerja-pekerja, untuk bisnis ya dia nggak Iya. mungkin handphone aja gitu ya. Betul, Pasti betul. harus ada laptopnya juga Karena karena kalau ada. handphone doang nggak bisa cover untuk beberapa pekerjaan Untuk yang beberapa memang harus pekerjaannya. dilakukan di notebook. Betul. Misalkan. Nah itu jadi makanya kita mau ngomongin hari ini untuk bagaimana Lenovo bisa jadi your faithful companion gitu ya guys ya. Dan juga gue jelasin sedikit ya. Jadi untuk di Lenovo itu ada dua pembagian produk ya. Dua segmen. Dua segmen lah ya, produk dua gitu. segmen ya, dua segmen. Yang pertama adalah komersial dan yang kedua adalah consumer. Yes. Nah, jadi hari ini yang akan kita omongin adalah yang komersial. Betul, komersial atau mungkin banyak orang juga pahamnya itu ada produk bisnis. Produk gitu bisnis, kan. ya, Atau jadi- komersial sebenarnya sama sih gitu. Jadi sebenarnya sih yang paling gampang sih produk yang dari IBM dulu gitu ya. Iya dulu, ya, cuma nggak semua line up, cuma Oh, nggak memang semua line up. dulu khusus spesial untuk satu spesifik nanti kita bahas lah ya. Itu memang turunan dari produk Turunannya ya. IBM. Pokoknya yang kalau misalnya kalian lihat produknya Lenovo ada tulisan ting-tingnya di depan, nah itulah itu kebanyakan pasti komersial tuh. Iya, paling pasti itu. Nah, Betul. jadi hari ini kita akan bahas 3 produk yang pastinya bakal seru banget ya, Yes, hopefully. Heru ya. 3 produk yang bakal seru banget dan pastinya kita harapin bisa jadi insight yang baru buat teman-teman, bisa jadi idea yang baru. Dan kalau misalnya lagi nyari-nyari, aduh laptopnya lagi slow nih, udah perlu upgrade nih. Nah, di sini bisa ditanya-tanya sepuasnya. Betul. Mumpung lagi ada Heru di sini ya. Nah, kita akan bagi-bagi di sana untuk 3 penanya yang terbaik ya. Terbaik boleh. Nanti dipilih sama Heru. Ya, and obsession lah nanti kita akan pilih ya. Betul. Nah, ini dia hadiah giveaway-nya. Payung cantik. Payung cantik ya, payung cantik ya. Ini bisa bikin kamu maju mundur cantik. Oh, bisa ketahuan umurnya ya. Udah lama banget. Itu kayaknya udah lama berapa banget tahun ya. yang lalu ya. Ya, jadi kalian berkesempatan untuk dapat ini, makanya tonton sampai selesai dan nanti kita akan umumin di akhir acara siapa yang dapat gitu ya. Apalagi lagi musim hujan kan sangat membantu sih. dengan Betul, ada payung. betul. Kondisi cuaca sekarang lagi nggak jelas ya. Lagi nggak Bisa jelas. tiba-tiba Bisa panas, tiba-tiba panas, nanti tiba-tiba malam hujan gitu ya. Jadi pastinya unpredictable lah. unpredictable dan pastinya ini bisa berguna buat kalian. Dan nggak cuman itu guys, di tangan gua ini sudah ada 3 voucher. Sekarang jadi Luxi ya.
Iya, sekarang beda ya. Dulu biru ya. Dulu biru, Sodexo. Ini iya. sampai Sodexo. Sekarang kuning, walaupun Sekarang kegunaannya kuning. sama ya. Sama basically. Merchant juga Merchantnya sama ya, Merchant merchantnya sama ya. bisa digunakan. Nah, jadi ini ada 3 voucher Pluxee atau Pluxee, correct me if I'm wrong, untuk kalian ya, untuk pembelian 3 pembelian laptop komersil setelah live ini berlangsung ya. Jadi 3 pembelian pertama setelah live ini berlangsung atau saat live ini berlangsung, kalian check out, kalian bisa berhak mendapatkan voucher Pluxee senilai 100.000 ya. Jadi ada 3 gitu ya. Itu yang akan kita bagi-bagiin buat kalian di Lenovo Authorized Jakarta Selatan ini guys gitu. Nah, Heru, apa kira-kira yang akan kita akan obrolin hari ini, dan ini kan tadi kan kita ngobrolin ada 2 produk ya, Iya, ada dua segmen, ada komersil dan ada consumer. Nah, apa sih kelebihan memakai produk-produk yang komersil atau yang plus bisnis ini? Oke, jadi memang basically memang itu adalah produk dari Lenovo keduanya ya. Mungkin yang consumer juga udah familiar lah dengan produk-produknya Legion, Log, dan lain sebagainya, IdeaPad. Yang dari yang produk-produk komersial, produknya pasti berbeda. Berbeda dari namingnya juga pasti beda, kemudian peruntukannya juga pasti beda gitu. Nah, kita ngomongin dari produk bisnis. Sebenarnya produk bisnis Lenovo atau produk-produk komersial itu adalah yang tadi sempat dibahas di awal ya. Kalau depannya itu ada Think. Nah, betul. Nah, jadi itu Think itu udah pasti produk-produk dari komersial. Betul. Ya. ThinkBook, ThinkPad, produk hero kita. Kalau PC-nya ada Think Center. Kemudian lalu ada monitornya itu Think Center juga ada M series, ada Neo series. Lalu untuk monitor juga kita sebut sebagai ThinkVision. Nah, gitu. banyak banget guys, banyak Atau banget. yang pengen lebih powerful lagi ada juga gitu. Nah, Powerful lagi kita sebut sebagai ThinkStation. Ataupun nanti ada namanya ThinkPad yang P series itu untuk workstation. Tapi nanti masih nih, belum keluar nih. Wah, makanya tungguin. Cuma sebenarnya gini sih, apa sih yang bikin beda tadi kelebihannya dibanding produk-produk yang non komersial ya. Jadi kita sebenarnya kalau ngomongin produk-produk komersial itu ada 4 hal sih yang memang harus kita istilahnya dia harus di highlight lah. Harus di highlight, oke. Yang pertama desainnya ya. Mungkin Desain. buat beberapa orang ya dulu mau berpindah menggunakan produk-produk komersial itu agak sedikit khawatir ya. Kenapa? Karena desainnya itu ya kita tahu lah ya dulu-dulu historicalnya ThinkPad terutama ya itu produknya kayak beberapa tahun yang bahkan bukan beberapa tahun, 15 tahun yang lalu atau 32 tahun yang lalu Masih sama. itu produknya ya kotak gitu Aja. sangat kaku gitu ya. Sangat nggak enak buat dipakai gitu. Nah sekarang along the year itu kita udah melakukan transisi perubahan dari desain tersebut yang lebih modern. Gitu. Selain itu juga kita ngomongin ya produk ThinkPad misalkan itu adalah kita istilahnya memang turun temurun dari IBM tadi. Sekarang usianya juga sudah 32 tahun nih. Berarti di tahun ini eksis menemani kita semua menemani ya, kita ThinkPad, semua ya. yang mana setiap ada desain yang kita keluarkan itu selalu punya purpose-nya gitu loh. Misalkan keyboardnya itu juga udah sangat nyaman lah digunakan gitu. Sampai kan. ke keyboardnya dipikirin. Itu udah kalau nggak salah itu ada divisi khusus yang memang dia itu melakukan research and development untuk si keyboardnya sendiri. Makanya kalau kita pakai itu beda rasanya. Tapi emang beda sih, betul. Ditambah ada track point-nya gitu kan. Nah itu juga punya tujuan lah kenapa ada track point-nya yang warna merah itu. Kalau misalkan teman-teman masih belum paham nih yang apa sih track point, nah yang warna merah itu adalah di tengah-tengah keyboard. Betul, di tengah-tengah keyboard. Nanti kita bisa tunjukin ya. Betul. Lalu yang kedua innovation yang memang setiap tahun ke tahun Lenovo terutama di komersial ya itu mengeluarkan inovasi-inovasi yang terbaru. Beda misalkan kemarin sebelum pandemi dengan sekarang waktu pandemi ya pasti fitur-fiturnya itu banyak yang berubah ngikutin kebutuhan. Yang tadinya merasa kayak smart fitur nggak begitu nggak begitu istilahnya kayak diperlukan gitu. Sekarang udah mulai beralih ke produk-produk yang memang punya smart fitur lah istilahnya gitu. Lalu yang paling penting itu adalah security, keamanan, baik itu keamanan sebagai identitas kita penggunanya, keamanan data-data yang ada pada laptop itu benar-benar dijaga lah dengan beberapa nanti kita akan inilah dari beberapa fiturnya ya. Kita akan kupas ya. Kupas. Lalu yang terakhir itu adalah namanya durability-nya. Jadi produk-produk ini ya, ini produk-produk yang ada di depan, produk-produk Think ya, ini semuanya sudah lulus yang namanya itu military spec. Gitu. Jadi military spec-nya udah lulus, ditambah juga sebenarnya rangkaian security yang ada di produk-produk Think itu kita sebut sebagai Think Shield gitu. Think Shield. Yes, Think Shield ya. Jadi kalau Think Shield itu adalah protection atau security yang diberikan
ada 4 pilar nih gitu. Jadi hardware-nya itu juga kita berikan proteksi, istilahnya security-nya kita kasih ya. Hardware itu ya think shutter-nya, kemudian ada juga yang namanya kameranya, lalu ada Thunderbolt security-nya juga, Wi-Fi-nya itu juga diberi proteksi lah. Maksudnya Thunderbolt security itu port Thunderbolt-nya di secure. Wah, gitu. Guys, kurang apa lagi itu sih? ngomongin hardware ya. Lalu softwarenya juga kita banyak software security, software keamanan yang mungkin nggak banyak ditemukan di produk-produk non komersial. Lalu saat prosesnya pun proses pengiriman misalkan dari pabriknya sampai dengan diterima sama usernya atau diterima sama reseller kita, itu juga benar-benar dijaga supaya saat perpindahan produk tersebut kan pengirim kan bisa lewat shippingnya tuh bisa lewat udara, bisa lewat laut, yang mana ombaknya kan juga. Kalau laut ya kita tahu lah ya, atau goncangan di atas juga banyak lah turbulensi. Atau kadang-kadang dari orangnya ya main lempar-lempar aja gitu ya. Nggak gentle saat handle gitu kan. Nah itu juga istilahnya make sure supaya produk tersebut ya masih tetap bisa digunakan. Tetap aman. Lalu misalkan ada terjadi perubahan part, misalkan ternyata ada oknum yang memang tidak bertanggung jawab, yang tiba-tiba ngubah dari komponennya misalkan menjadi tidak ori, nah itu juga bisa ke tracking lah istilahnya. Jadi sampai ke prosesnya. Setelah proses yang terakhir itu adalah servicesnya. Jadi services bagaimana saat misalkan kita menggunakan produk kita sudah ada produknya kan kita juga harus protect dari sisi datanya. Kemudian misalkan terjadi let's say misalkan ada kerusakan pada harddisknya, biasanya kan itu akan kalau harddisk rusak harus saat diganti nih misalkan kan harus diambil lah istilah harus sama service center akan di-keep gitu. Data-datanya ya terutamanya. Harddisknya. Cuma kan ada kekhawatiran pasti gimana kalau misalkan datanya betul. Nah, itu juga kita ada beberapa yang istilah dari services bisa proteksi dengan keep your drive misalkan ya. Lalu juga misalkan ya banyak hal lah yang bisa dilakukan gitu loh dari sampai dari ke services termasuk asset tagging nantinya kalau misalkan corporate butuh gitu kan yang quantity yang lumayan banyak. Biasanya kalau 1, 2, 3 masih bisa handle, cuma kalau quantity udah banyak kan bingung ya. Bingung pastinya. Security. Jadi ada 4 hal, hardware, software, kemudian prosesnya sama lalu yang servicesnya. Tapi by the way ya, kalau misalnya tadi mungkin dari di pasar retail itu lebih kenalnya Lenovo itu IdeaPad gitu-gitu ya. Tapi kalau di kalangan perkantoran nih, kayaknya ThinkPad yang lebih terkenal nggak sih? ThinkPad. Iya kan? Produk hero kita. Iya, udah kayaknya tuh kalau ngeliat orang di kantoran gitu ya, kalau bawa laptop itu begitu buka udah pasti ThinkPad gitu. Gitu. Jadi memang terkenal di kalangan perkantoran profesional dan bisnis gitu ya. Nah, tadi Bro ada nyinggung soal military test. Nah, itu apa sih sebenarnya, mencakup apa aja sih? Oke, jadi sebenarnya military itu adalah suatu pengetesan dari produk-produk kita. Sebenarnya uji supaya untuk bisa dapat sertifikat ini ya. Ini kan ada sertifikatnya. Jadi untuk mendapatkan sertifikat ini dia itu harus melalui 12 metode pengetesan dengan 26 prosedur. Baru setelah produk tersebut lolos nih dari uji coba tersebut, nah dia akan layak nih mendapatkan istilah sertifikat berupa military STD lah, kita standar yang 810 hard testing gitu. Jadi kita make sure supaya saat produk tersebut digunakan sama end user nih untuk bekerja sehari-hari ya istilahnya nggak ada kendala. Pengetesannya itu meliputi apa aja? Banyak ya. Karena kan kalau misalnya kita bekerja, kita tuh nggak ngomong setiap pekerjaan orang itu di ruangan ber-AC. Oh iya betul. Di suatu ruangan tertutup yang mana ada AC-nya. Kan belum banyak tentu orang ya. bekerja itu yang mana ya atmosfernya beda-beda, ada yang kerja misalkan di pesisir atau di pertambangan, debu ya, semua itu ya. Iya, debu semua, ada yang bekerja di high altitude misalkan gitu loh. Jadi make sure untuk produk-produk misalkan ada di cuaca yang ekstrim misalkan high temperature, kayak misalkan yang eksplosif area lah, itu kan juga istilahnya dari suatu produk kan ya namanya ada prosesor yang bekerja, mesin yang bekerja pasti akan menghasilkan panas, biasa ditambah cuaca yang lebih panas lagi. Biasanya ya beberapa device itu tuh nggak bisa berfungsi gitu loh. Jadi mungkin pernah dengar ya kita kalau misalkan orang-orang di mana itu di California, di Amerika kalau musim panas kan panas banget. Beberapa device kadang kalau handphone ya mereka taruh dulu di kulkas, diemin dulu karena overheating gitu loh. Nah, kita make sure supaya hal-hal tersebut dengan laptop kita saat misalkan mereka bekerja dengan atmosfer yang ekstrim ataupun yang dingin sekalipun tetap masih bisa berfungsi. Kalau nggak salah tuh gue pernah nih motoran gitu ya, terus handphone ditaruh di depan gitu kan sambil ngeliat maps gitu ya. Ujung-ujungnya handphonenya mati sendiri karena dia bilang overheating. Iya. Overheat, betul. Nah, bayangin kalau misalnya itu dia masih punya fitur untuk ini overheat nih, matiin dulu nih gitu ya. Kalau nggak punya fitur itu gimana gitu ya?
Nah makanya apalagi laptop kita guys gitu ya. Jadi Nah, apalagi mas? penting, itulah pentingnya kenapa suatu produk kalau apalagi untuk bekerja ya ada yang namanya military STD. Gitu. Oke. Jadi ya consider lah harusnya ya dengan hal seperti itu, apalagi yang kita sekarang cuacanya ekstrim ya, kadang panas, kadang yang kalau kayak kemarin musim kemarau waktu musim panas itu kan panas banget ya. Banget. 40 derajat. Ini Pakai celana jeans tuh masih terbakar loh. Gile. Itu kita baru di Jakarta. Baru di Jakarta. Daerah-daerah yang lebih timur sana yang memang bisa nggak kebayang sih gitu. Makanya device kita juga harus mumpuni. Gitu. Jadi beli itu sesuai dengan kebutuhan, bukan maksudnya gini loh, jangan cuma cari yang sesuai kantong gitu ya. Tapi kebutuhan kalian seperti apa nih? Betul. Kalian bekerja di environment yang seperti apa gitu ya. Kalau saya sih prinsipnya lebih baik saya investasi lebih untuk suatu device nih ya, daripada memang kalau budget ya memang setiap orang kan punya kemampuan berbeda-beda. Cuma kalau saya pasti saya akan istilahnya kayak ya udah deh spare budget lebih, investasi di device supaya ya kerjaan kita bisa lebih smooth lah, bisa lebih lancar. Jangan sampai udah dibeli laptopnya nggak taunya nggak lama kemudian balik lagi laptopnya overheating mulu gitu ya, atau begitu jatuh nggak melindungi harddisknya mungkin gitu ya, dan lain sebagainya. Betul banget ya, jadi itu memang harus dikonsider sih. Investasilah di device yang tepat. Jadi buat teman-teman informasi nih kan, produk Lenovo V misalnya 14 berarti 14 inch. Jadi jangan nanya lagi ya, gitu. Kak, V14 ini berapa inch? Ya, jangan nanya gitu lagi. Udah jelas V14 berarti 14 inch, guys. Iya, namanya sekarang lebih simpel, beberapa tahun ini lebih simpel namanya. Nanti belakangnya tinggal ngikutin gen berapa, gen 3, gen 4, gen 5. Karena gen itu kan kita selalu berubah. Tergantung ya kita ngikutin prosesor dong. Prosesornya tiap tahun ganti. Ya kita mau nggak mau ganti. Saat kita pergantian itulah akan muncul gen-gen baru. Tapi gen itu berarti menandakan si prosesornya ya. Menandakan ya perubahan produknya lah. Dari sisi prosesornya, karena perubahan tuh nggak hanya prosesor, pasti ada beberapa part, misalkan fitur tambahan atau nanti misalkan ada desain yang lebih baru, misalkan kita sebut sebagai clean sheet misalkan, new design gitu. Betul. Itu juga bisa. Lalu yang kedua selain V-series, ini V-series ini produk entry level kita, jadi misalkan ini salah satu produk yang memang nggak ada embel-embel tingnya. Produknya cuma V-series, bukan ting, nggak ada tingnya. Ini ada produk entry level kita. Lalu yang kedua kita punya yang namanya ThinkBook nih yang ada di depan. ThinkBook. Nah ini dua kanan, sebelah kanan Yoga kita ya. Dan ini ThinkBook 13S. Ini salah satu line up kita. Ini nanti kita akan ngomongin ya. Yes, nanti kita akan bahas. ThinkBook ini masuk di mainstream kita. Lalu yang high end atau sebagai produk hero kita, premium kita, itu ada namanya ThinkPad yang di paling depan kiri. X13. Jadi ThinkPad sendiri juga banyak. Jadi ThinkBook sendiri juga banyak line up-nya. ThinkBook itu ada yang Siri Yoga, ada yang slim, ada yang standar yang 14 atau 15 gitu kan. Lalu ada ThinkPad itu juga serinya banyak banget. Pusing nggak? Emang banyak banget. Nah, kalau ThinkPad itu ada E series dan L series lah untuk yang entry level kita gitu. Lalu ada yang T series dan X series untuk yang lebih value-nya lebih tinggi lah. Gitu. Mungkin kapan-kapan kita ngobrolin satu-satu ya. Satu-satu nanti ya. Lalu yang high-end yang X1 series atau Z series. Nah, ini yang di depan kita ini X1. X13. Ini berarti termasuk yang high-end ya? Yang value-nya mainstream. Kalau yang high-end itu yang X1. Yang X1. Jadi ada X1 misalkan karbon, X1 titanium, X1 nano gitu. Atau yang Z series juga. Z series itu dia juga salah satu line up kita. Z-series. Iya, tapi ini satu level lah sama yang X1. Itu kalau dari notebook. Lalu juga PC, kita juga punya PC. PC itu ada all in one ya. All in one-nya juga kita tuh bervariasi. Ada namanya Neo series dan juga ada M series. Jadi kalau simpelnya M series itu ThinkPad. Ya, kalau misalnya di kategori PC nih ya, M series ThinkPad, Neo series ini ya ThinkBook gitu. Simpelnya seperti itu aja sih supaya gampang gitu loh. Gitu. Lalu selain ngomongin all in one, kita juga ada yang namanya tradisional desktop pasti ada. Kemudian yang kita sebut sebagai small form factor itu juga ada, yang tiny juga ada. Jadi tergantung ukuran, kebutuhannya seperti apa, ruangannya kira-kira punya space yang seperti apa. Nanti tinggal tentu ini pengen pakai PC yang seperti apa. Ukurannya gitu, karena semakin gede biasanya ukurannya, pertama portnya akan semakin banyak gitu. Jadi mungkin port-portnya akan semakin banyak, ditambah lagi dengan beberapa hal yang istilahnya dengan size yang lebih gede pasti akan bisa dapat misalkan dual storage yang kayak gitu-gitulah. Tapi kalau yang kecil-kecil kan kita nggak bisa istilahnya
tambahin banyak Tambahin import banyak gitu. importnya misalkan gitu. Pakai dongle mungkin. Udah old school banget. Udah ya. Tapi guys, makanya ini buat kalian yang mungkin lagi nonton live ini dan lagi bingung nih ya, buat kebutuhan saya nih sebenarnya bagusnya tuh di mana sih? Bagusnya tuh produk seperti apa sih? Nah, ini bisa sambil ditanya-tanya juga nih di live kita kali ini, gitu ya guys ya. Nah, kalau untuk dari sisi target market sendiri, bro, kira-kira produk komersial ini target marketnya tuh seperti apa sih? Paling spesifik kita ngomongin notebook dulu kali ya, nanti nextnya baru kita bisa Iya, ini notebook aja. Ya, notebook aja dulu ya biar nggak terlalu panjang pembahasan kita ya. Jadi Bro Heru ini guys biasanya training itu 3 jam. Ini kita sempitin jadi 1 jam. ya biasanya 3 SKS lah. 3 ya. SKS, wow. SKS aja. Gitu. Iya, oke. Oke, jadi sebenarnya tipe-tipe pengguna kan beda-beda ya. Misal kita sebut sebagai mobile user untuk mereka itu yang memang banyak bekerja dari satu tempat ke tempat lain, moving lah, kayak misalkan sering bepergian, sering traveling, atau sering meeting keluar, nggak yang setiap saat di kantor gitu ya. Nah itu mereka biasa butuh produk-produk yang slim sih gitu. Jadi mereka yang sebagai misalkan sales ya, field technician misalkan, atau force field misalkan, atau apapun yang berhubungan dengan lapangan ya, yang lebih banyak bepergian ya. Nah mereka tuh butuh beberapa produk yang kalau kita ngomongin notebook, kalau misalkan mereka pengen dapat produk yang secara pricingnya nggak begitu mahal ya, yang bisa kita offer ya produk X13 ini, X13 ini sama 13S ini yang paling ringan kan, yang di kategori Thinkbook. Nah ini juga salah satu produk ringan untuk di seri yang mainstream sampai dengan yang entry level. Dari entry sampai mainstream, X13 ini yang paling ringan. Paling ringan ya. Karena kalau misalkan X1 itu udah banyak yang ringan gitu loh. Tapi di kategorinya itu ya dua yang tadi kita klasifikasikan, ini yang paling ringan gitu. Tapi kalau punya budget lebih ya, pengen experience full fitur, pengen experience yang namanya itu full security, top notch security, ya pastinya kita akan offering dengan produk-produk X1, X1 Carbon, X1 Nano. Itu kan ringan tuh produknya. Nano yang paling ringan lah ya. Lalu ada ThinkPad Z series yang Z13 atau Z16, nanti dicek aja di etalasenya ya, di katalog kita. Ukurannya berapa sih, ringannya seberapa, dimensinya atau beratnya berapa sih gitu. Iya, betul. Itu yang cocok ya. Lalu kalau ngomongin mereka yang bekerja hybrid atau yang kadang mereka kerja di kantor, kadang mereka kerja di luar gitu kan. Jadi kayak seperti Anda ya kayaknya ya. Tim-tim ya marketing biasanya, tim support, tim-tim ya banyak lah, legal atau juga ya itu juga bisa. Jadi kalau misalkan pengen produk yang entry ya kita bisa starting dari Thinkbook 14 atau 16 lah ya. Thinkbook 14 yang itu bisa cover untuk pekerjaan dan nggak yang begitu. Misalnya masih kerja di luar masih bisa dibawa, cuma kan nggak yang selalu di luar. Saat di kantor misalkan atau di tempat kerja mereka kan biasa tetap digunakan butuh layar yang nggak terlalu kecil lah. Ya, betul. Nah, jadi bisa yang itu Thinkbook 14. Kalau punya duit lebih nih naik lagi sedikit nih. Kalau punya duit lebih naik lagi sedikit, bisa pakai yang ThinkPad L series ya. L series. Yes, ThinkPad L series. L series ini yang paling lengkap, line up-nya ada L13, L13 Yoga, L14, L15 yang paling ukuran layarnya paling gede. Jadi itu bisa cover lah untuk beberapa jenis pekerjaan yang memang ya kadang di luar, kadang di dalam. Yang memang kadang di luar, di dalam ya, gitu ya. Lalu kalau punya budget yang lebih lagi untuk base produknya, ya pasti kita bisa kasih yang T-series lah, T14 atau T16 ini yang paling banyak digunakan untuk produk-produk kita yang bekerja di corporate ya. T-series ini yang paling banyak digunakan, sama X-series juga gitu. Gitu. Cuma memang tinggal dicek aja nanti di ini ya, pengen produk yang seperti apa. Pengen produknya seperti apa, boleh ditanya-tanya juga. Lalu bagaimana dengan mereka yang kerjanya ya di kantor terus gitu kan. Bisa kalau di kantor mulu kan ya mereka nggak butuh produk-produk yang istilahnya yang terlalu yang enteng lah. Mereka pasti akan lebih mentingin seberapa gede layarnya. Karena kan kalau dengan layar gede kontennya akan semakin banyak, multitasking akan semakin enak gitu kan. Tim admin nih biasanya atau office workers lah ya. Atau finance juga. Finance juga bisa gitu kan. Nah ini produknya udah lumayan banyak. Yang entry level ada Lenovo V-series tadi, itu bisa cukup ya V14 atau V15. Lalu kalau mau naik sedikit dengan value yang lebih bagus lagi ya, bisa pakai Thinkbook 14 juga atau 15 ya, atau 16 sorry. Lalu ThinkPad yang E-series lah, yang entry masih cukup, yang E14 atau E15 itu masih bisa, atau E16 ya. Lalu yang paling
high end atau yang paling kalau mau investasi lebih ya. ya pasti produknya yang L series lah, L14 atau 15 gitu. Oke. Jadi banyak lah, atau kalau mereka butuh produk yang powerful, kita juga ada itu namanya kita sebut sebagai workstation ya. Jadi mereka yang butuh misalkan pengen pakai prosesor yang high performance, karena kan prosesornya nggak semuanya itu kita kasih high performance. Misalkan tipe-tipe prosesor kan banyak, ada U series, ada P series, ada H series. Nah, kalau pengen experience dengan H series ya kita akan kasih produk-produk workstation tingkat P series misalkan tadi, atau yang seri performance ThinkBook 16P misalkan itu udah pakai H series. Kemudian grafiknya juga udah discrete gitu kan. Jadi itu lebih powerful produknya gitu loh. Jadi banyak digunakan oleh siapa ya? Arsitektur misalkan, mereka-mereka yang lagi sekolah arsitektur atau mereka seorang arsitektur butuh nih biasanya gitu. Atau desainer juga. Yes, desainer, atau mereka yang lebih banyak ke AI misalkan, pengen experience AI, AI deep learning misalkan juga itu bisa pakai produk-produk yang workstation lah. AI ini yang lagi hype banget nih sekarang lagi ya. Hype banget, AI nih. Gitu. Jadi itu beberapa tinggal nanti dicocokkan lagi kebutuhannya seperti apa gitu. Nanti kalau bingung bisa chat lah di ini ya. Bisa chat komen sekarang ya. Bisa komen sekarang atau nanti juga bisa chat di Tokopedia kita gitu ya. Nanti akan dibantu sama tim kita. Yang ringan lah ya. Lalu ada ThinkPad Z series yang Z13 atau Z16 nanti dicek aja di etalasenya di etalase ya, di katalog kita. Ukurannya berapa sih, ringannya seberapa, dimensinya atau beratnya berapa sih gitu. Iya, betul. Itu yang cocok ya. Lalu kalau ngomongin mereka yang bekerja hybrid atau yang kadang mereka kerja di kantor, kadang mereka kerja di luar gitu kan. Jadi kayak seperti Anda ya kayaknya ya. Tim-tim ya marketing biasanya, tim support, tim-tim ya banyak lah, legal atau juga ya itu juga bisa. Jadi kalau misalkan pengen produk yang entry ya kita bisa starting dari ThinkBook 14 atau 16 lah ya. ThinkBook 14 yang itu bisa cover untuk pekerjaannya dan enggak yang begitu. Misalnya masih kerja di luar masih bisa dibawa, cuma kan enggak yang selalu di luar. Saat di kantor misalkan atau di tempat kerja mereka kan biasa tetap digunakan butuh layar yang enggak terlalu kecil lah. Iya, betul. Nah, jadi bisa yang namanya itu ThinkBook 14. Kalau punya duit lebih nih naik lagi sedikit nih. Ya. Kalau punya duit lebih naik lagi sedikit bisa pakai yang ThinkPad L series ya. L series. Yes, ThinkPad L series. L series ini yang paling lengkap, line up-nya ada L13, L13 Yoga, L14, L15 yang paling ukuran layarnya paling gede. Jadi itu bisa cover lah untuk beberapa jenis pekerjaan yang memang ya kadang di luar, kadang di dalam. Yang memang kadang di luar di dalam ya gitu ya. Lalu kalau punya budget yang lebih lagi untuk base produknya ya pasti kita bisa kasih yang T series lah, T14 atau T16 ini yang paling banyak digunakan untuk produk-produk kita yang bekerja di corporate ya. T series ini yang paling banyak digunakan sama X series juga gitu. Gitu. Cuma memang tinggal dicek aja nanti di ini ya, pengen produk yang seperti apa. Pengen produknya seperti apa, boleh ditanya-tanya juga. Lalu bagaimana dengan mereka yang kerjanya ya di kantor terus gitu kan. Bisa kalau di kantor mulu kan ya mereka nggak butuh produk-produk yang istilahnya yang terlalu yang enteng lah. Mereka pasti akan lebih mentingin seberapa gede layarnya. Karena kan kalau dengan layar gede kontennya akan semakin banyak, multitasking akan semakin enak gitu kan. Tim admin nih biasanya atau office workers lah ya. Atau finance juga. Finance juga bisa gitu kan. Nah, ini produknya udah lumayan banyak. Yang entry level ada Lenovo P series tadi, itu bisa cukup ya, P14 atau P15. Lalu kalau mau naik sedikit dengan value yang lebih bagus lagi ya, bisa pakai ThinkBook 14 juga atau 15 ya, atau 16 sorry. Lalu ThinkPad yang E series lah, yang entry masih cukup, yang E14 atau E15 gitu masih bisa, atau E16 ya. Lalu yang paling high end atau yang paling kalau mau investasi lebih ya pasti produknya yang L series lah, L14 atau 15 gitu. Jadi banyak lah, atau kalau mereka butuh produk yang powerful, kita juga ada itu namanya kita sebut sebagai workstation ya. Jadi mereka yang butuh misalkan pengen pakai prosesor yang high performance, karena kan prosesornya nggak semuanya itu kita kasih high performance. Misalkan tipe-tipe prosesor kan banyak, ada U series, ada P series, ada H series. Nah, kalau pengen experience dengan H series ya kita akan kasih produk-produk workstation tingkat P series misalkan tadi, atau yang seri performance ThinkBook 16P misalkan itu udah pakai H series.
kemudian grafiknya juga udah discrete gitu kan. Jadi itu lebih powerful produknya gitu loh. Jadi banyak digunakan oleh siapa ya? Arsitektur misalkan, mereka-mereka yang lagi sekolah arsitekturnya atau mereka seorang arsitektur butuh nih biasanya gitu. Atau desainer juga. Yes, desainer atau mereka yang lebih banyak ke AI misalkan, pengen experience AI. AI deep learning misalkan juga itu bisa pakai produk-produk yang workstation lah. AI ini yang lagi hype banget nih sekarang Lagi hype banget. AI nih. Gitu. Jadi itu beberapa tinggal nanti dicocokkan lagi kebutuhannya seperti apa Betul. gitu. Nanti kalau bingung bisa chat lah di ini ya. Bisa chat komen sekarang ya. Bisa komen sekarang atau nanti juga bisa chat di Tokopedia kita gitu ya. Nanti akan dibantu sama tim kita. Oke, nah tadi udah dijelasin sedikit ya untuk bukan sedikit ya, kita kayaknya udah insightful banget gitu ya buat kita apa seperti apa produknya dan kalau sesuai dengan kebutuhan kita seperti apa. Nah, sekarang kita mau masuk ke produk yang di depan kita, Bro. Oke, Ya? boleh. Cuma kalau sebelum itu kayaknya ini ada pertanyaan ada pertanyaan. ini dari Tokopedia ada pertanyaan. Boleh. Kalau dari Instagram belum ada ya? Belum. Oke, dari Tokopedia dari Pak Juliansa, semoga benar ya Pak Juliansa. Ya. Pertanyaannya mau tanya mengingat seri laptop komersial Lenovo ini diperuntukkan untuk bisnis, apakah untuk warantinya bisa di-extend maksimum sampai berapa tahun? Nah, Oke, sebenarnya kita ada part terakhir. ada ya, nanti kita akan bahas ya. Kita spill nanti kita boleh lagi di-spill. Ya. Untuk produk-produk produk ya, ThinkBook, ThinkPad, ThinkCenter yang tadi sudah disebutin ya, ThinkVision dan lain sebagainya ya, itu dia bisa di-extend warantinya sampai dengan 5 tahun. Oh, 5 tahun. Sampai dengan 5 tahun warantinya. Tuh. Nanti dengan beberapa tambahan services lainnya, waranti lainnya nanti kita bahas juga ya. Cuma kalau untuk yang V-Series ini masih di 4 tahun maksimumnya. Oh, V-Series 4 tahun, selain V bisa 5 tahun. Yes. Untuk semua produk yang depannya ada Think aja lah. Oke. Gitu. Itu bisa sampai 5 tahun. Iya. Produknya. Boleh. Jadi yang pertama ini kita akan bahas ya, ini kita udah setengah jam loh. Wow, seru banget ya kalau ngomongin soal produk, soal laptop Lenovo ini seru banget. Nah, produk yang pertama yang akan kita bahas nih, Bro, yang ThinkBook 14S Yoga nih. Yes. Ya. Jadi ini yang lagi di depan, yang lagi sama kita, yang paling belakang ini adalah ThinkBook 14S Yoga. Nah. Boleh. Speknya apa nih? Oke. Nah, spesifikasinya yang lagi sama kita ini dia pakai i5 1335U 10 core terbagi jadi 2 performance core dan 8 RAM-nya ya. 8 efficient core ya. Dan dia 12 threads ya, RAM-nya ini 8 GB. Soldered. Jadi tertanam di dalam motherboard-nya, tapi Lenovo masih kasih 1 slot lagi untuk bisa di-upgrade. Ya, jadi kalau kalian nyari yang bisa di-upgrade bisa jadi 16 GB. Nah, ini salah satunya. Dan untuk storage-nya sendiri dia di 512 GB ya, SSD M.2. Terus juga displaynya ini pakai Corning Gorilla Glass ya, 14 inch Full HD, IPS-nya 300 nits, anti glare yang pasti ya. Ini yang paling penting sih sebenarnya ya. Kalau glare itu tuh apalagi kita pakai di kantor tuh kayaknya terlalu silau gitu ya. Iya, betul. Nah, juga ada yang, dan ini di cover dengan anti fingerprint glossy touch glass ya. Jadi kalian pegang-pegang, klik-klik itu layarnya itu nggak ada masalah ya, nggak ada fingerprintnya nanti. Terus juga untuk grafiknya integrated Iris Xe dia pakainya ya. Lalu warantinya ada 2 tahun ya, on-site service. Dan ini layarnya bisa diputer ya 360 derajat. Ya, namanya juga Yoga ya. Dan dia sudah pakai Wi-Fi 6, Windows 11 dan Office Home and Student 2021. Bahkan ada pennya tadi ya? Ada pennya. Ada pennya. Iya. Nah, boleh kira-kira apa sih yang bikin laptop ini menarik dan cocok untuk kebutuhan teman-teman yang lagi dengerin? Teman-teman yang lagi dengerin. Oke, ini adalah ThinkBook 14S Yoga generasi ketiga. Jadi produk generasi ketiga. Ini produknya memang bukan yang paling ringan yang ada di line up ThinkBook ya. Tapi ini adalah satu-satunya produk yang base-nya Yoga yang bisa dilipat 360. Ini beratnya ya 1,5 lah, cukup heavy mungkin ya buat beberapa orang. Cuma basically dengan ya touchscreen kita nggak bisa expect yang bakal sangat light gitu loh dengan ukuran layar apalagi 14 inch. Jadi ya ini jadi salah satu poin plusnya. Beratnya ya 1,5 dengan thin ya, dan ini nggak terlalu yang bulky gitu loh. Thin. Ya,
ya, sangat tipis. Tipis. Lalu Betul. kalau ngomongin dari layar, aspek rasionya ini 16:9, 16:9. which is yang mana ya sekarang tuh banyak yang menggunakan 16:10 ya. Heeh. Cuma kita masih pakai 16:9 ukur 14 inch ini, yang mana ya dengan rasio yang lebih istilahnya 16:9 ini ya pasti akan memuat konten lebih banyak gitu loh. Dan Mungkin bezelnya kalau lebih- kayak buat Microsoft Excel tuh bisa lebih luas ya. bisa lebih luas atau apapun lah, saat kita browsing juga kontennya akan Oh lebih iya, banyak betul, lah betul. gitu. Lalu ini semuanya all metal ya. All metal, All guys. metal. Jadi cover ini ya belakang depan ini yang ya layar kita nggak ini layar, tapi yang belakang ini udah metal, ini metal, dan di area keyboardnya juga metal. Kalau dipegang dingin. All metal design ya. Gitu. Lalu ada smart pen, kita bisa melakukan banyak hal dengan adanya pen ini ya, saat misalkan kita pengen melakukan misalkan sebagai notebook, misalkan presentasi ya, note misalkan itu juga bisa gitu. Nah ini lalu layarnya tadi udah dibahas ya, Corning Gorilla, jadi bisa dibilang ya terhadap gesekan-gesekan dia Aman udah ya? Aman ya? nggak yang gampang tergores gitu ya. Lalu nggak ada fingerprint yang nempel ya. Nih biasanya kan kalau kita habis ngapain ya, sangat terlihat ya bekas fingerprintnya itu kayak pasti akan bikin Betul. kesan kotor. Kotor. Ya. Penyakit semua laptop Touchscreen itu kayak gitu. betul ya. Jadi nah ini dia dengan adanya Corning Gorilla Glass seperti meminimalkan efek tersebut gitu. Nah ini produk yoga yang mana bisa kita bisa banyak pakai yang bisa digunakan dengan 4 mode ya, bisa 10 kalau kan ya saat kita misalkan lagi pengen nonton ya misalkan ya kita bisa pakai yang 10. Ini namanya 10 kalau yang seperti ini ya. Iya, nggak ribet sama Nggak ribet. keyboard di depan Iya, gitu ya. betul, Oke. 10. Lalu saat ya normal laptop biasa ya seperti inilah ya. Ya, laptop Normal biasa. seperti biasa ini. Oke. Yang tadi 10. Kalau pengen digunakan sebagai tablet ya seperti ini. Nah, Jadi bisa buat misalkan tanda tangan dokumen atau apa. ini gitu, kalau udah itu bisa diginiin juga. keyboardnya langsung nggak aktif ya? Keyboardnya langsung nggak ada. Iya, Jadi maksudnya nggak bisa. nggak bisa. Nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah. Tekan-tekan gitu nggak apa-apa ya? Yes, Oke. gitu, nggak ada masalah nih. Kita tekan-tekan nggak ada efek Iya. yang muncul di layarnya. Betul. Gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan dengan si seri ini. Lalu kamera ini udah Full HD. Full HD kamera guys. ya. Lalu ya banyak hal ya, fingerprint udah. Nah ini speakernya pakai Dolby Atmos. Oh, Gitu. speakernya Dolby Atmos di Gitu. kanan kiri ya? Ya. Kanan kiri bagian bawah nih kayaknya. Sini ya. Gitu. Lalu ada Thunderbolt ya. Selain Thunderbolt ada full Type C juga ya. HDMI, micro. Nah ini biasanya ada beberapa kebutuhan juga nih. Masih pengen tetap mempertahankan micro buat ini ya, card reader ya. Card reader, Micro iya. SD. Ini buat beberapa orang masih Buat sangat beberapa penting orang sih. masih penting. Terutama itu tuh. Yang lagi di depan kita Yang nih, di depan penting kita. banget berarti ya. Dan ini baterainya 60 watt hour. 60 watt hour, 60 oke. watt hour, which is sebenarnya Berapa lama? untuk kita yang memang sering istilahnya bepergian, misalkan atau mereka yang tadi hybrid ya, biasa kekhawatiran orang itu saat mereka mau keluar tuh bisa kita sendiri dulu. Karena saat misalkan nanti, karena kan saat mereka pergi mau meeting apa segala macam, Iya. nggak ada jaminan selalu deket colokan. Betul. Apalagi di kafe-kafe kadang mbak colokan dulu dong mana gitu. Dengan adanya baterai yang menurut saya quiet powerful dengan 60 ini size-nya lumayan ya, harusnya bisa cover untuk pekerjaan mereka di luaran gitu loh. Cuma ya balik lagi ya, berapa lama bisa bertahan baterainya ya, itu balik lagi ke penggunaan masing-masing Iya, ya. betul. Karena kita Ngapain nggak- dipakai iya, buat apa? dipakai gitu buat ya. apa, akan berbeda ceritanya kalau misalkan kita kerja dengan, let's say kita sama-sama ngerjain Excel lah misalkan, satu Excel doang, yang satu sambil misalkan ambil YouTubean, Sambil atau sambil YouTubean. dengerin musik, atau sambil multitasking yang lain, pasti Sambil ngedit konsum- video. pasti konsum baterainya akan berbeda. Pasti That's berbeda, why kita iya, tuh nggak betul. pernah punya statement istilahnya, oh ini bisa sampai tahan misalkan 11 jam misalkan, karena setiap orang pasti akan beda-beda. Gitu. Tergantung pemakaiannya buat apa. pemakaiannya seperti apa. Nah, tapi kan kalau sekarang ini kan bro, zamannya tuh serba smart ya. Yes. Semuanya serba smart. Nah, kira-kira dari produk ThinkBook ini ada smart feature-nya juga nggak sih? Yes, produk ThinkBook ini salah satu produk yang istilahnya banyak fitur-fitur smartnya ya. Pertama kita ngomongin desain dulu. Desainnya ini modern estetik lah, modern estetik yang mana kalau dibawa kerja di kafe pun juga stand out gitu. Stand out. Enggak yang itu orang mungkin akan bertanya ini produk apa ya? Iya. Cakep gitu Cakep. kan. Nah, itu Betul. dari sisi desain dulu. Lalu kalau ngomongin smartnya, kita ada fingerprint smart power on itu ada di area sini ya. Jadi saat kita nyalain tombol on-nya, dia akan langsung automatically juga ngebuka. Oke. Gitu loh. Nggak kayak Jadi- laptop gua nih. Laptop gua kan nyalain dulu baru fingerprint gitu ya. terpisah kan Terpisah. gitu. Atau ada lagi yang nggak ada fingerprint yang harus ketik-ketik
dulu Betul, passwordnya gitu kan, itu agak betul. sedikit istilahnya kerjaannya ada nambah lagi, cuma dengan Betul. satu tab ya, nah itu bisa istilahnya ya langsung langsung Jalan ya. login lah Bener-bener gitu. menghemat waktu lah ya. Yes gitu. Oke. Lalu selain itu ini bisa flip to boot ya. Jadi saat misalkan kondisi mati, laptopnya mati, off, kita buka lidnya, dia akan juga langsung bisa automatically ngebooting lah. Oh. Jadi nggak perlu tekan tombol ini lagi buat dia istilahnya nyalain ya. tombol Ini lebih on-nya menghemat gitu. waktu lagi. Lebih lagi. Tapi kadang-kadang gitu. ada yang nanya tuh bro, ini kenapa laptopnya dibuka langsung hidup ya? Nah iya itu kadang buat beberapa orang ini sebenarnya bisa disetting ya. Kalau misalkan mereka merasa fiturnya tidak diinginkan, itu mereka bisa setting melalui Lenovo Vantage sebenarnya. Bisa lewat Lenovo Vantage. bisa di disable lah Oke. gitu. Dimatiin aja. Iya. Jadi itu bukan rusak ya Bukan guys? rusak, itu memang fitur. Iya, oke. Ya, gitu. Lalu ada modern standby juga di produk ini. Modern standby itu saat misalkan laptop kita dalam kondisi sleep misalkan ya, sleep ataupun ya dengan kondisi sleep kita tutup, nanti ada misalkan Teams, ada email masuk gitu. Nah, dia tetap bisa dapat notif sama kayak handphone lah. Handphone saat layarnya sleep, biasanya kan ada email masuk atau WA masuk, masih ada notifnya. Nah, itu sama. Ini keluar notifnya di mana dong? Ya nanti dia memang nggak semua aplikasi muncul, cuma kalau untuk email kemudian mungkin beberapa kayak misalkan aplikasi Teams, Zoom saya kurang tahu ya, tapi kalau Teams itu dia bisa muncul lah notifnya kalau misalkan ada yang ngechat gitu. Muncul ya akan muncul aja. Akan bunyi gitu loh. Akan bunyi ya, mungkin dan dari nanti kita tinggal akses gitu ya. ya seperti itulah. Biar kita at least kita tahu ada something nih Betul, gitu. betul sekali. Lalu selain itu kita ngomongin apa lagi ya pastinya mikrofonnya ya, kita juga ada AI, meaning kalau misalkan kita lagi meeting ya, misalkan ya kita meeting itu ya misalkan di tempat yang terlalu ramai, semua suara kan bisa tertangkap di mikrofonnya. Sampai suara kita nggak kedengeran. Sampai orang lain nggak bisa dengar suara kita dengan Iya, jelas. orang lain nggak dengar suara kita, betul. Ya, jadi nah itu kan agak mengganggu. Nah dengan adanya mikrofon smart ini ya, user bisa milih nih nanti tinggal aktifin ya modenya seperti apa. Misalkan private berarti dia hanya akan menangkap sumber suara dari direct aja, dari mikrofonnya akan nangkap suara kita direct gitu. Lalu kalau misalkan kita pengen pakai yang environmental misalkan, jadi akan nge-capture semuanya. Jadi tinggal kita pilih nih supaya suara background nggak kedengeran di orang lain ya, lawan bicara kita, nah tinggal diaktifkan aja yang private gitu. Jadi suara kita doang yang akan kedengeran gitu. Ini sebenarnya masuk lebih ke kayak AI gitu juga lah ya. Iya, AI ya, AI mode switch lah sebutnya gitu. Lalu banyak ya, ada lagi yang namanya itu eye care mode ya, buat supaya mata nggak gampang capek. Itu kayak handphone lah, kalau jam 10 malam jadi lebih warm gitu. Nah ini juga bisa basically. Bisa. Karena kan kita bekerja di laptop itu beda. Kalau handphone mungkin kita sekali ya. Kalau laptop kan kita selalu mata kita tuh selalu ke layar. Iya, bahaya bikin, ya. Bikin capek, bikin pegel mata merah gitu segala macam kan karena efek brightnya ya. Nah dengan kita aktifin fitur misalkan yang eye care mode ya, itu juga bisa memproteksi mata kita lah. Berarti itu bisa di setting tuh. Misalnya mulai jam sekian mulai aktifin gitu ya. Itu juga di Lenovo Vantage. Semua settingan smart itu ada di Lenovo Vantage. Jadi kalian kalau beli laptopnya Lenovo, buka dulu Lenovo Vantage. Di situ semua fitur-fiturnya ada dan memang udah dipermudah sama Lenovo ya. Betul gitu. Oke, lanjut lagi bro. Oke, paling itu sih beberapa hal yang memang perlu di highlight ya dari suatu produk ini sih. Kalau WiFi ya udah pasti WiFi 6 lah gitu ya. WiFi 6 banyak ya itulah ya, beberapa Thunderbolt gitu-gitu. Oke, lanjut kita masuk ke raja terakhir kita hari ini ya. Yaitu adalah ya kita tutup dulu. Nih saya ambil dulu ya. Nah, ini dia produknya adalah ThinkPad X13 Gen 4. Jadi ini sudah ada generasi keempat ya guys ya. Nah, ini bukan laptop yang mungkin biasa dipakai kaum mendang-mending nih ya bro ya. ini lumayan sih, lumayan. Nah, gue bacain dulu speknya ya. Ini adalah Lenovo, ini prosesornya Core i5 1345U ya, dia 10 core. 12 threads dengan RAM-nya 16 GB soldered sama, jadi sudah tidak bisa di-upgrade lagi. Ya, storage sama 512 GB. Displaynya juga sama kayak 13S tadi ya. Untuk layarnya 13,3 inch, 300 nits, 100% sRGB, grafiknya juga masih Iris Xe, tapi warrantinya 3 tahun Premier support. Iya, nah, Premier support. Dan dia sudah pakainya bukan Windows 11 Home lagi guys. Ini sudah Windows 11
Pro. yang kita Nah, pakai. kira-kira bro, Betul. apa sih yang bikin laptop ini beda dari yang lain nih? Oke, pertama kita ngomongin yang tadi sempat saya mention juga ya, brand dari ThinkPad harusnya sih nggak ada keraguan lagi untuk pakai Yes. produk ini. Kenapa? Karena produk kita ini berarti sekarang 2024. Nah, usia dari brand ini, si Brandnya. ThinkPad ini ya udah 32 tahun. 32 Which mean ya 32 tahun Udah tetap mateng lah ya. eksis ya, tetap eksis di Yes. tetap digunakan banyak orang ya. Betul. Itu artinya memang produknya udah diakui lah Yes. secara Secara internasional. malah ya. Produknya memang setiap tahun ke tahun pasti akan ada perubahan-perubahan Pasti. gitu lah. Nah, untuk seri ini adalah seri X ya. Seri X ini memang masuk ke kategori ya kita bisa sebut sebagai produk yang powerful, kemudian produk yang memang secara harga bukan mendang-mending Bukan ya, mendang-mending, karena quite ya. expensive juga buat saya ya. Ini lumayan mahal ya. Sebenarnya tergantung buat siapa ya, tapi Iya, yang pasti iya, bukan iya. buat kaum mending Iya guys. gitu. Nah, ini ada di line up yang memang kita sebut sebagai yang di mainstream lah, di seri-seri yang di bawahnya dari yang X1 lah gitu. Jadi Oke. ya memang Setingkat harganya di bawah X1 lah? lumayan. Iya. Iya. 2 tingkat. Satu di tingkat bawah, ya. gitu. Nah, ini produknya thinner, ini yang paling ringan di seri yang Oh, dari oke. ELTX. X ini adalah produk yang paling ringan yang sangat direkomendasikan untuk mereka yang mobile workers. Oke. Kenapa beratnya ini di 1,4 kg? 1,4 kilo guys. 1,4 kg ya. Gile. Lalu displaynya ini 16:10 ya. Kalau yang tadi 16:9, 16:10 itu berarti dia akan lebih Tinggi lah ya. tinggi lagi ya. Mhm. Kontennya juga akan muat lebih banyak lagi pastinya Oke. saat kita akses kerjaan apa segala macam ya. Mhm. Lalu yang terbaru dari produk ini adalah produknya sudah clean sheet yang mana kita ada komunikasi juga di sini. Nah. Ya, ada notes-nya di sini. Kalau lihat yang tadi ya beberapa produk 2 sebelumnya tuh nggak ada ininya ya. Mhm. Nah, kalau lihat dari sebelah sini ya dia di belakangnya ada semacam Notes lah notes-nya ya. Mhm. Nah, ini juga di bagian depan kelihatan juga nih. Jadi memang waktu Communication bar. laptop ini keluar kan kita kan udah terpatri gitu ya, ThinkPad Iya, itu bentuknya kayak ThinkPad, gimana gitu ya. kotak Dan gitu ya. Iya, kotak hitam gitu. Nah, Heeh. tapi begitu produk ini baru-baru keluar kita memang kayak ada yang Ada beda yang nih. beda nih, Gitu. betul. Ya, selain itu ini kan jadi impact-nya yang tadinya kalau beberapa produk kita sebelumnya, game Mhm. sebelumnya tuh ya lurus doang. Betul. Ya, sekarang Betul. kan udah kayak gini, meaning ya dia akan lebih lebih edge-nya atau kita sebut bezel-less lah gitu. Oh, lebih iya, iya, tipis iya. lagi bezelnya. Gitu. Karena dia naik ke atas gitu ya, jadi di Iya, bawahnya bisa lebih di bawahnya tipis. bisa lebih Oh, tipis oke. gitu. Lalu ngomongin sekarang untuk produk yang ini, Mhm. kita warnanya itu juga berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Sekarang Betul. ini warnanya ini kita sebut sebagai storm gray ya, atau ada option juga yang black, tapi ini yang storm gray, Elegan sih. warna gray, elegan ya. Banget sih. Sangat istilahnya stunning lah ya kita Iya. sebut, oke gitu produknya. Dan bahan yang dipakai juga ini adalah bahan-bahan recycle aluminium. Oh, recycle. Recycle. Oh, oke. Nah, bisa kalau orang ngomong recycle nih ya, pasti harganya oh ini kan barang-barang bahan yang digunakan kembali, daur kembali. ulang gitu loh. Ah, ah. Artinya harusnya lebih murah dong. Nah, justru itu ya, Tidak dong. statement yang sangat istilahnya Sesat. berbanding terbalik ya kadang-kadang. Justru bahan-bahan recycle yang produk-produk yang menggunakan bahan recycle pasti akan lebih mahal. Harusnya Ya. karena ada Prosesnya yang untuk daur ulang itu gitu Betul. loh. Bahkan nggak ngomongin device, baju sekalipun ya, tas lah yang bahan-bahan recycle. Coba deh, pasti Itu lebih cek ya, harganya pasti akan Betul. lebih murah dibandingkan dengan produk-produk yang memang istilahnya bukan bahan-bahan recycle. Betul, gitu. betul. Jadi memang kita Lenovo sebagai brand itu memang sangat fokus untuk sustainability sih ke depannya. Nanti ya 2025 kita pengen lebih produk-produk yang kita gunakan itu udah zero plastik gitu. Oh, ya. Jadi bahan-bahannya juga bahan-bahan yang ramah lingkungan, yang didaur ulang gitu. I see, I see. Lalu apalagi ya, paling ininya keyboardnya backlit sama sih apalagi beberapa hal sih. Ininya tombol Apa? merah itu masih tetap Nah, ada ini ya. track point-nya ya. Nah, ini track point-nya point. itu. Ya guys, Ini guys namanya cobain track point. deh. Kalian harus nyobain deh pakai track point ini. Jadi Enak banget. nggak butuh lagi mouse Nggak butuh mouse, betul. dan lebih presisi. Iya, bener-bener enak sih. Gitu. Lalu ya yang bikin yang bikin berbeda lagi, kalau tadi di sini ada glance by Metametric ya. Mhm. Di kita ini ada yang namanya human vision detection, sebenarnya basically sama ya. Dia Oke. akan mendeteksi keberadaan usernya. Saat usernya nggak ada di depan, dia akan lock. Saat usernya balik, dia akan langsung automatically on oke, gitu. oke. Itu ada di produk ini ya. Jadi itulah ya beberapa hal yang paling bisa kita highlight. Fitur-fitur sebenarnya nggak jauh berbeda dengan yang tadi ya, model standar dan sebagainya juga ada sih. Oke. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomongin soal desain nih, bro.
perbedaannya sama generasi yang sebelum-sebelumnya nih ada nggak sih? Apa sih yang membedakan? Yang bikin beda pertama dari apa ya, dari material bahannya, ini dari recycle yang 90% dari recycle aluminium ya. Kemudian kalau ngomongin dari sisi layar, sebenarnya layar kan sebenarnya opsinya banyak ya. Tinggal tergantung kita mau milih yang seperti apa atau yang ready di market retail itu yang seperti apa. Atau yang ready di Authorized Jakarta Selatan? Yes, Tokopedia itu seperti apa di Authorized Jakarta Selatan. Lalu paling ngomongin prosesornya pasti sudah pakai generasi ke-13, yang sebelumnya masih generasi ke-12. Betul. Dan GPU-nya yang tadinya masih UHD grafik sekarang pakai Intel Iris Xe. Iris itu udah di atasnya UHD lah ya. Yes, Iris Xe gitu. Paling sebenarnya kalau ngomongin gen by gen yang tadi sempat kita mention di awal ya. Pertama dia itu memang paling akan lebih impact yang gede itu adalah di prosesor dan GPU-nya biasanya. Gitu. Karena akan ngikutin ya. Yang terbaru lagi improvement adalah di produk ini adalah kameranya. Yang sebelumnya itu Full HD kamera, sekarang itu sudah menggunakan yang 5 megapiksel. Which is kalau Full HD kan sekitar 3, berapa gitu kan megapiksel. Nah ini 5 megapiksel, kita bisa mendapatkan better quality dari kamera tersebut. Lebih tajam lah ya. Yes. Gitu. Itu paling beberapa packagingnya juga udah recycle. Nah, gitu. Terus tadi kan kita kan udah ngomongin soal ini bukan laptop buat kaum mendang-mending kira-kira. Nah, kira-kira nih ya ThinkPad X13 Gen 4 ini nih cocoknya untuk siapa sih, Bro? Cocoknya untuk siapa? Yang pertama sebenarnya buat siapa aja oke. Selama mereka istilahnya apa ya, afford. Budgetnya ada. Budgetnya ada gitu, budgetnya ada. Siapapun bisa pakai, mau mereka itu istilahnya apa namanya, tim-tim yang memang tadi sebenarnya nggak begitu butuh gitu. Cuma balik lagi biasanya kalau misalkan mereka beli produk yang nggak sesuai dengan kebutuhan mereka, mereka pasti akhirnya akan ada image yang namanya produknya jelek nih, produknya ternyata overpriced nih misalkan ya. Kenapa? Karena memang nggak sesuai kebutuhan mereka. Kebutuhannya gitu. belum nyampe ke sana. Kebutuhan belum nyampe ke sana. Pertama produk thin and light, kemudian ini tough produknya ya, durability build ya. Lalu ini multi layer security. Tadi ada Pro ya, Windows 10 Pro, 11 Pro Windows ya. 11 Pro, ya. Kemudian ada banyak hal ya, sebenarnya ini ya untuk tim-tim yang balik lagi sebenarnya siapa aja boleh pakai, cuma buat mereka yang hybrid direkomendasikan untuk mereka yang hybrid workers, kemudian industri yang memang yang istilahnya any kind of industry sebenarnya boleh gitu, cuma memang untuk mereka yang di site dan lain sebagainya itu akan juga lebih helpful sih karena ringan gitulah. Oh iya betul. Seamless untuk mereka yang butuh collaboration, tim-tim yang bekerja di misalkan di digital ya, tim-tim yang butuh kolaborasi dengan banyak tim, banyak orang ya, ini juga butuh gitu loh. Banyak sih sebenarnya gitu, atau tim-tim IT ya boleh juga gitu. So banyak banget, semua orang boleh pakai ini. Gitu. Tinggal kebutuhannya dicocokin aja. Siap. Nah, seperti itu ya guys ya. Dan kalau kita ngomongin baterai tadi udah kita bahas banyak ya baterainya, tapi ada kelebihan lain nggak sih dari baterainya X13 ini? Dibandingkan dengan mungkin di ThinkBook tadi. Oke, sorry. Kalau untuk baterai di seri X ini kita baterai di 54,7 hampir 55 lah watt hour. Kalau yang tadi kan ini 60. Ini 5. Ini 50. Tadi ini 56. Sorry 56. Basically ini hampir sama 55 juga gitu. Karena kan secara ukuran layar sama 13,3 ya, sama-sama 13 gitu. betul. Baterainya juga pasti nggak akan jauh berbeda dan beratnya juga nggak jauh berbeda juga. Ya. Lebih ke situ sih. Ini ada pertanyaan ya? Yes, ada pertanyaan dari Mariam Mercedes, bukan Mariam ya. Mariam Mercedes. Untuk ThinkBook 14S Yoga apakah sudah Intel Evo? Nah, jadi ngejelasin Intel Evo nih. Kita ngomongin Intel Evo, basically produk-produk yang ada di retail, kita belum di series ThinkBook ya, kita belum masukin yang ada Intel Evo. Cuma kalau memang ada kebutuhan Intel Evo, ingat ini komersial, jadi masih bisa didapatkan dengan cara project ya. Nah, Intel Evo itu bisa di 13S ini. 13S 14S Yoga. Tapi by request berarti ya. Kalau 14S Yoga belum support Intel Evo. Sejauh ini baru yang 13S. Atau nanti ya kalau misalkan kita masukin lagi generasi selanjutnya itu 13X gitu-gitu sih.